Hai guys, welcome back to Girls Class. Nah, hari ini aku mau melanjutkan tentang pembahasan aku tentang soal dari persamaan akuntansi ya. Kemarin aku udah bahas separuh dari kasus ini ya. Jadi ini udah lanjutan ya. Jadi kalau kalian belum nonton video aku yang persamaan akuntansi part 1, tolong nonton dulu ya. Karena nanti kalian nggak akan ngerti kalau nonton ini langsung ada di kasus tengah-tengah. Oke, kalau udah nonton sekarang aku akan lanjut ya. Jadi dari kemarin ya. Nah, jadi ini aku udah tulis ringkasan dari transaksi kemarin ya. Jadi ringkasan transaksi kemarin, cash total 5.700, supply 9.600 ya, equipment 26.000, accounts payable 7.100, capital 30.000 dan revenue 4.200 ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal ini ya. The company pays 1,000 rand ya, and 700 in salary to company's only employee ya. Nah, jadi ceritanya perusahaan ini mau membayar biaya sewa ya, rent, pays 1,000 rand. Biaya sewa sebesar 1.000 dan juga 700 biaya beban gaji ya atau salary expense ya. Nah, untuk itu kita harus menambahkan akun expense di sini ya. Expense, tempatnya kecil ya. Oke, expense. Nah, ini aku tambahkan. Nah, lalu expense-nya ini, oh sorry, ini bukan tambah ya, tapi kurang. Karena expense itu sifatnya mengurangi ya. Ya, expense mengurangi. Nah, expense-nya berapa? Expense-nya itu pertama 1.000 ya. Lalu kedua 700. Nah, jadi kalau di total, ini aku kasih garis dulu deh ya. Oke, ini adalah totalnya minus 1.700 ya. Ini 4.200 kita turunin lagi aja ya. Revenue, capital 30.000, 4.200, 1.700 dan 7.100 ya. 5.700 tambah 9.600 tambah 26.000 ya. Maaf, ini bukan 5.700 karena kita harus mengurangkan cash-nya ya. Cash-nya dikurangi dengan 1.700. Kenapa? Karena dia membayar dengan cash ya. 1.700 untuk expense-nya. Jadi minus kok minus plus 5.700 kurangi 1.700 4.000 ya. Gitu. Kalau ditambah 39.600 ini juga harusnya 39.600 ya. Jadi mesti balance kiri dan kanan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Oke. Provide consulting service and rents its facilities for 300 ya. Jadi dia memberikan jasa konsultasi 1.600 dapat dan rent ya, its facilities 300 ya. Jadi dia menyewakan fasilitasnya dan mendapatkan 300. Nah, namun ini belum dibayar ya karena baru provide dan belum mendapatkan pembayaran. Jadi dia masuk ke accounts receivable ya. Oke, nah sekarang kita harus tulis lagi. Oke, assets makin kecil aku nulisnya, maaf ya. Soalnya makin tempatnya makin terbatas. Tempatnya makin terbatas, ininya makin banyak ya. Account-nya makin banyak. Equity. Oke. Nah, sekarang kita garisin dulu. Nah, sekarang kita bawa dulu ya dari atas cash tambah supplies ya. Tambah equipment. Wah, ini equipment kayaknya tulisannya kepanjangan ya. Aku hapus saja, aku tulis saja EQ gitu ya. EQ tambah AR ya, account receivable. Sama dengan liabilities accounts payable ya.
tambah capital, tambah revenue, kurangin expenses-nya. Oke, nah sekarang kita update lagi. Nominalnya 4.000 tambah 9.600 tambah equipment-nya 26.000 ya. Nah, lalu accounts payable-nya 7.100 tambah capital 30.000. Kasihin koma deh ya separatornya. Revenue 4.200, expense-nya 1.700. Oke. Nah, sekarang berarti ini revenue-nya bertambah ya. Bertambah, ganti warna lagi ya biar ketahuan perubahannya. Bertambah 1.600 dan bertambah 300. Nah, lalu account receivable-nya bertambah sebesar sama 1.600 dan 300 ya. Nah, jadi kalau kita garis kita turunkan ke bawah ya. 4.000 tambah 9.600 tambah 26.000 tambah 1.900 ya. Oke, sama dengan 7.100 tambah 30.000 tambah 1.900 kurangin 1.700. Nah, ini adalah terakhir ya. Jadi dia karena belum dibayar tapi sudah perform ya. Jadi dia udah ditulis ke revenue 1.900. Nah, ini nilainya ditambah ya. 1.900 tambah 4.200 jadinya 6.100 ya. 6.100. Oke, lanjut. Nah, jadi dia ya ini udah yang terbaru semua ya. Jadi kita lanjut ke transaksi berikutnya. Receipt of cash 1.900 from account receivable from transaction 8 ya. Jadi dari transaksi yang sebelumnya ini, transaksi 8 itu yang sebelumnya ini. Nah, dia baru dibayar 1.900. Tadi kan dia belum dibayar ya. Jadi masuknya account receivable sekarang baru dibayar. Jadi account receivable-nya kita kurangin ya. Dan cash-nya bertambah gitu. Nah, ini daripada lama mending aku buat gini aja ya. Ini kurangin 1.900 gitu. Nah, ini bertambah 1.900 ya. Jadi netnya ini anggap aja tulisannya nggak ada deh ya. Agak berantakan netnya. Jadi 4.000 tambah 1.900 5.900 ya. Tambah 9.600 tambah 26.000. Nah, account receivable-nya sekarang 0, udah nggak ada ya. Karena sudah dibayar. 7.100, ini nggak ada yang berubah dari yang kanan ya. Tambah 6.100, kurangin 1.700 gitu. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya ya. Partial payment of 9.000 to Caltech for supplies in transaction 4. Nah, jadi di transaction 4 itu ya, kemarin kita beli supplies dengan accounts payable ya. Dengan accounts payable ini. Nah, jadi ketika kita payment 900 berarti nanti accounts payable-nya ini akan berkurang ya karena kita bayar sebesar 900. Nah, jadi ini aku bawa dulu deh ya ke bawah. Tadi itu ada cash, lalu supplies ya, lalu equipment. Nah, accounts payable, receivable-nya hilang ya karena
udah dibayar, ini accounts payable. Tambah capital. Tambah revenue kurangin expense ya. Cash terakhir adalah 5.900. Supplies 9.600. Equipment 26.000 ya. Accounts payable 7.100. Capital 30.000. Revenue 6.100 kurangin expense 1.700. Nah, sekarang karena bayar ya 900, jadi aku kurangkan ke cash-nya 900. Dan accounts payable-nya juga berkurang sebesar 900. 5.900 kurangin 900, 5.000 tambah 9.600 tambah 26.000 ya. 7.100 kurangin 900, 6.200 ya. Tambah 30.000 tambah 6.100 kurangin 1.700. Oke. Nah, sekarang transaksi terakhir ya. Owner withdrew 200 for personal use ya. Nah, ini aku tulis lagi aja ya, cash tambah supplies tambah equipment. Nah, jadi owner withdraw 200 itu artinya adalah owner mengambil uangnya sendiri dari bisnisnya ya. Kita kenal dengan istilah drawings ya, atau withdrawal, atau bisa juga prive, bisa juga ya. Capital. Terus, nah ini dikurangin withdrawal ya. Withdrawal tambah revenue kurangin expense. Kita catat lagi 5.000. Supply 9.600 ya. Tambah equipment 26.000. Accounts payable 6.200. Capital 30.000. Revenue 6.100. Expense 1.700. Oke. Nah, sekarang withdrawal ya. Withdrawalnya berarti kita kurangkan. Nah, kita kurangkan dengan cash-nya juga karena dia ngambilnya pasti dari cash ya. Jadi kurangin 200 ke cash-nya. Dan withdrawal-nya juga ngurang 200. Oke. Oke, 5.000 kurangin 200, 4.800 tambah 9.600 sama 26.000 ya. Ini 6.200 tambah 30.000 kurangin 200 tambah 6.100 kurangin 1.700 ya. Oke, nah ini harus kita jumlahkan dan kurangkan, hasilnya harus sama ya, kiri dan kanan. Oke. Yang kiri 4.800 tambah 9.600 tambah 26.000, hasilnya adalah 40.400. Yang kanan 6.200 tambah 30.000 kurangin 200 tambah 6.100 kurangin 1.700. 40.400 juga. Oke, demikianlah balance ya. Seimbang artinya kita sudah benar semua transaksinya. Nah, dan ini adalah soal terakhir ya. Jadi ini aja sih yang mau aku ajarkan tentang persamaan akuntansi ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.